Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesya Hadijah dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan NIM 255030401111016. Di sini saya akan membahas terkait pajak pertambahan nilai yang diterapkan pada Aura PT Seri yang berlokasi di Bekasi. Pernah nggak sih kalian membeli makanan, minuman, atau produk di sebuah kafe lalu melihat ada tambahan pajak di struk pembayaran? Biasanya kita langsung membayar tanpa terlalu memikirkan kemana pajak itu akan disalurkan dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam mengelolanya. Sebelum memasuki pada hasil wawancara, mari kita pahami dulu apa itu PPN. Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Sederhananya, ketika kita membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, maka ada pajak yang ikut dibayarkan sebagai bagian dari transaksi tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara, Bapak Afzal menjelaskan bahwa pada usaha kuliner seperti Aura PT Seri terdapat dua jenis pajak konsumsi yang dikenakan. Pertama adalah PB1 atau pajak restoran yang dikenakan atas pelayanan makanan dan minuman yang disajikan kepada pelanggan. Yang kedua adalah PPN yang dikenakan pada produk kemasan yang dijual sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang menarik, banyak orang mengira bahwa pajak tersebut dibayar oleh pemilik usaha. Padahal kenyataannya pajak tersebut dibayar oleh customer saat melakukan transaksi. Menurut Bapak Afzal, setiap kali pelanggan melakukan pembayaran, sistem kasir secara otomatis menghitung pajak yang harus dipungut. Jumlah pajak tersebut kemudian dicantumkan dalam struk pembelian sehingga pelanggan dapat melihat secara jelas rincian transaksi yang dilakukan. Artinya, setiap transaksi yang terjadi langsung menghasilkan kewajiban perpajakan yang nantinya harus direkap oleh pelaku usaha. Setelah pajak dipungut dari pelanggan, tugas pelaku usaha belum selesai. Bapak Afzal menjelaskan bahwa pajak yang telah terkumpul harus disetorkan dan dilaporkan kepada pemerintah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Khusus untuk PPN, proses penyetoran dan pelaporannya dilakukan secara online melalui sistem perpajakan yang berlaku dengan mekanisme self-assessment. Saat ini tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 11%. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang memiliki kewajiban PPN harus memastikan bahwa pajak yang dipungut telah dihitung, disetorkan, dan dilaporkan dengan benar serta tepat waktu. Dan jika kewajiban tersebut diabaikan atau terlambat dilakukan, maka dapat muncul konsekuensi berupa sanksi administrasi seperti denda atau bunga sesuai ketentuan yang telah berlaku terhadap pelaku usaha. Dari pengalaman Bapak Afzal, sebagai pemilik Aura PT Seri, kita dapat memahami bahwa PPN merupakan pajak yang sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Setiap kali kita membeli produk tertentu, kita mungkin ikut membayar PPN sebagai konsumen. Sementara itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak tersebut kepada pemerintah.